Halo, kembali lagi bersama saya Megi Fani Bureni dengan NIM 20101. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal RPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL dengan singkatan Read, Eval, Print, and Load. Read adalah membaca atau memasukkan atau menginput data yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode JavaScript. Eval mengevakuasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil eksekusi atau evakuasi ke layar dan dilakukan secara teratur. Dan terakhir, loop adalah mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan Ctrl C 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Yang berikut, menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis Node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan command prompt. Kita buka command prompt-nya dulu. Oke. Layarnya kita perbesar. Oke. Kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript sebagai berikut. Kita ketik dulu Node. Kita enter. Oke, jika sudah muncul script seperti ini berarti Node.js-nya sudah terinstall dengan baik. Maka kita coba mengetik 1 ditambah 1, enter, maka otomatis langsung muncul angka 2. Seterusnya 3 dikali 5 akan muncul 15. Begitu seterusnya. Nah, berikut saya coba kan console add log buka kurung tanda titik 2 Node.js tanda tutup kurung enter. Oke, maka dia akan mencetak Node.js. Lalu berikut lagi adalah var x kurang 5 enter. Oke, maka dia akan muncul underline terus buat perulangan. Maaf, ini error karena saya ada kesalahannya di sini. Sebenarnya sama dengan, tapi saya klik salah jadi kurang. Yang berikut lagi for dalam kurung i sama dengan 0. Titik koma lebih kecil x titik koma lagi i plus balas kurung. Oke, lalu
spasi buka kurung lagi, kita ketik konsul @log buka kurung i balas kurung. Oke. Jadi seperti ini 1-4. Nah, kata unfold ini yang ditampilkan pada terminal REPL menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak menambahkan nilai. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis ekspresi. Seperti yang telah kalian lihat sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi matematika sederhana, layaknya sebuah kalkulator. Seperti contohnya 9 dikali 11. Maka tentu hasilnya langsung otomatis keluar 99 atau secara real time. Contoh yang berikut adalah buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung 6 dikurang 2 plus kurung enter. Tentu hasilnya akan muncul seperti 20. Lalu selanjutnya 14% enter. Lalu 14 dibagi 4 hasilnya 3,5. Lalu contoh berikutnya adalah 2 dikali 6 enter. Hasilnya 12. Itu mengenal ekspresi. Cara tulisnya seperti yang telah saya lakukan pada command prompt seperti ini. Yang berikut, kita menggunakan tanda underscore ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif. Tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Sebagai contohnya adalah 2 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 6. Nah, kalau kita menggunakan underscore, berarti underscore dikalikan dengan underscore enter, maka hasilnya adalah 36. Kenapa hasilnya 36? Karena underscore menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Jadi underscore sama dengan 6. Yang berikutnya adalah underscore sama dengan 36 enter. Nah, hasilnya menjadi 36 atau di sini sebagai angka terakhir yang diekspresikan sebelumnya. Lalu underscore ditambah 2 enter, hasilnya 38. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata var. Jika didefinisikan dengan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut
tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai bar tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. A sama dengan 3, enter. A sama dengan 3, hasilnya adalah 3. Sedangkan kalau kita menggunakan var B sama dengan 4, maka di sini dia tidak akan mengembalikan nilai dari 4 ini. Nah, pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci var. Dan kata kunci itu nilainya langsung ditampilkan di layar terminal variabel yang didefinisikan itu. Selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Nah, contohnya A dikali dengan B, hasilnya adalah 12. Nah, lalu 2 buka kurung A ditambah B tutup kurung, hasilnya akan mengeluarkan 2 is not a fungsionalnya. Nah, yang berikut kita enter, kita ketik konsol at log buka kurung dua nilai A titik 2 spasi titik 2 lagi ditambah A tutup kurung, enter. Oh, sintaksnya error ya, berarti ada kesalahan di sini. Sudah, maka tampilannya akan nilai A sama dengan 3. Kita menggunakan tanda titik 2 ini dengan tambah untuk menghubungkan string dengan angka. Nah, yang berikut kita akan menjalankan perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk log pemilihan dan log pengulangan, kita tulis var A sama dengan 10, enter. Var A sama dengan 10, lalu if kurung A lebih besar dari 0, tutup kurung, enter. Oke. Lalu konsol at log buka kurung A ditambah spasi titik 2 adalah bilangan
positif. Balas kurung, titik 2, balas kurung, enter, konsol, add log, buka kurung, A ditambah titik 2 adalah bilangan negatif. Enter. Oke, yang berikut kita menggunakan var dengan i sama dengan 1. Enter. Kita menggunakan while buka kurung, i sama dengan i lebih kecil 3 sama dengan 3, tutup kurung, enter, konsol log baris G titik 2 di sebelumnya. Yang berikut adalah membuat fungsi. Selain ekspresi dan membuat proses instruksinya, kita juga membuat fungsi pada saat bekerja di dalam terminal EEPL seperti berikut, yaitu function tambah buka kurung A, B, balas kurung, buka kurung kural, enter, return A ditambah B, enter, tutup kurung kurawal, enter. Lalu kita buat lagi hasil sama dengan tambah kurung 13,86, enter. Ketika hasil untuk memanggil fungsi A dan B, ke hasil, enter, lalu tambah buka kurung 1,2, tutup kurung, enter, tambah lagi
buka kurung 8,9. Enter. Yang berikut adalah membuat objek. Terminal REPL juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh di bawah ini, yaitu var spasi obj sama dengan objek tuh bisa spasi sama dengan objek sama dengan new object. Titik 2 lalu enter. Oke, lalu kita obj spasi alas sama dengan 3. Error lagi. Obj titik alas sama dengan 3. Oke, lalu obj titik tinggi sama dengan 5. Enter. Lalu obj lagi titik luas sama dengan 2. banyak itu tuh. Lanjut return obj titik alas titik obj dikali obj titik tinggi tutup kurung dibagi 2 baris kurung kurawat enter. Lalu kita memanggil metode luas enter. Lalu obj titik luas kita enter, maka hasilnya adalah 7,5. Oke, lalu perintah-perintah dalam terminal REPL. Beberapa perintah yang bekerja dalam terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama, Ctrl C digunakan sebagai keluar dari perintah yang sedang aktif.
Yang kedua, kontrol C 2 kali itu menandakan keluar dari terminal REPL. Yang ketiga, kontrol D sama dengan keluar dari terminal REPL. Yang keempat, tombol panah atas atau bawah itu sama saja menampilkan perintah sebelum atau sesudah. Yang kelima, tombol tab di keyboard sama dengan melengkapi perintah yang ditulis. Yang keenam, titik help menampilkan bantuan dan daftar perintah yang ada. Titik break keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Titik clear itu sama seperti titik break. Titik save, nama file itu menyerupai perintah di dalam terminal REPL ke file. Titik load atau nama file membuat perintah dari file ke dalam terminal REPL. Yang berikut, menghentikan terminal REPL. Seperti yang sudah dibuktikan sebelumnya, kita dapat menggunakan kontrol C 2 kali. Yaitu kita buka lagi command prompt. A sama dengan 3, lalu var spasi B sama dengan 4, enter, lalu A dikali B sama dengan 12 dan 12 dikali dalam kurung A ditambah B tutup kurung sama dengan 84. Untuk menutup terminal REPL, selanjutnya silahkan tekan tanda titik ketika tanda titik atau ketik exit, tekan tombol tab untuk melengkapi, baru tekan enter seperti itu. Selain menggunakan kontrol C 2 kali, kita juga bisa menggunakan kontrol